Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rekan-rekan yang berbahagia, pada video kali ini saya mengangkat tema tentang menjadi guru pelopor moderasi beragama. Kegiatan kali ini diprakarsai oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Baik, sebelum kita berbicara tentang banyak hal, ada baiknya rekan-rekan mengenal saya secara pribadi. Ada beberapa media sosial yang saya gunakan untuk mempublikasikan karya-karya saya, baik itu terkait dengan video pembelajaran ataupun khususnya tentang materi moderasi beragama. Media sosial yang saya gunakan untuk publikasi karya saya berbentuk Facebook, YouTube, Instagram, juga TikTok. Dalam event ini ada beberapa kompetensi yang dikehendaki dari peserta, diantaranya adalah kontribusi peserta terhadap siswa, terhadap tenaga pendidik dan kependidikan, terhadap masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan, dan karya-karya guru. Kita mulai dari kompetensi prestasi. Mulai 2019, mulai adanya daring sampai dengan sekarang, ada 300 lebih sertifikat online yang berhasil saya dapatkan dari kegiatan seminar nasional online juga webinar. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan beberapa saja di slide saya. Di antaranya di tahun 2015, alhamdulillah saya meraih juara 1 guru prestasi tingkat provinsi. Di tahun 2017 saya mengikuti diklat substantif calon kepala madrasah dan lulus dengan mendapatkan STTP, surat tanda tamat pelatihan. Di 2019 mengikuti diklat substantif mata pelajaran bahasa Indonesia di Pusdiklat Jakarta. Di 2020 debut menulis saya mendapatkan apresiasi dari Perpustakaan Nasional yang menyelenggarakan ulang tahun ke-40 dengan meraih penulis opini terpilih. Berikutnya, sebagai pembina ekstrakurikuler jurnalistik, ada produk-produk yang berhasil kami buat antara kami selaku guru dan siswa MTSN 4 Blitar. Ada 11 buku yang sudah ber-ISBN atau berinternational standard book number. Ada beberapa cover buku yang saya tayangkan di slide ini. Di antara yang tampak adalah Takrir, ini merupakan kumpulan karya ilmiah kelas 9, di mana materi kelas 9 Bahasa Indonesia ada materi teks laporan percobaan, kita ubah sedemikian rupa seperti karya ilmiah dan layak untuk dibaca. Buku berikutnya berjudul Closed Mind versus Open Mind. Ini merupakan kumpulan teks diskusi yang mampu anak-anak MTSN 4 Blitar jadikan buku. Sementara buku antologi cerita pendek Membuatku Mengerti, ini kumpulan cerita pendek dari siswa MTSN 4 Blitar. Kontribusi menulis saya juga dimuat di Bunga Rampai yang diterbitkan oleh LP2MUM berjudul Menjadi Guru di Rumah, Menjadi Guru dari Rumah.
Buku yang tampak di slide yang rekan-rekan lihat ini adalah buku antologi cerita pendek berjudul Untukmu Ibu. Juga ada kumpulan karya ilmiah di tahun yang berbeda dari tahun sebelumnya berjudul Prestasiku Adalah Ibadahku. Berikutnya untuk karya ilmiah berjudul Guru Terbesar Saya Adalah Otak Saya. Buku yang tampak di slide yang rekan-rekan lihat juga ada antologi puisi. Ini merupakan puisi-puisi karya siswa ekstrakurikuler jurnalistik yang kami bina. Karya berikutnya berbentuk novel juga sudah ber-ISBN berjudul Jamilah. Jika rekan-rekan menghendaki untuk membeli buku tersebut bisa lewat saya. Rekan-rekanku yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ekstrakurikuler jurnalistik juga menghasilkan produk berbentuk majalah madrasah yang terbit setiap semester. Mulai dari tahun 2009 sampai dengan sekarang ada kurang lebih 20 edisi. Nama majalah madrasah MTSN 4 Blitar adalah Asmaul Husna. Kontribusi saya selaku pendidik juga saya tularkan kepada siswa saya, diantaranya ketika mereka mengerjakan teks cerita inspirasi materi kelas 9 Bahasa Indonesia, kita ubah dari menulis atau berbentuk narasi menjadi berbentuk komik dengan memperkenalkan aplikasi komik digital kepada para siswa. Adapun beberapa komik yang berhasil kita buat bersama antara guru dan siswa berjudul Jagalah Kebersihan, Hemat Energi, Muslim Semua Bersaudara, dan Peduli Sampah. Kontribusi menulis saya tidak terhenti di lingkup internal madrasah saja. Saya kembangkan kemampuan menulis saya untuk majalah Ampel Denta BDK Surabaya, juga dimuat di jurnal Ampel Denta Surabaya tentang karakter building. Bagaimana membentuk karakter peserta didik yang saya terapkan dalam penelitian tindakan kelas saya. Untuk kontribusi menulis ilmiah berjudul Generasi Emas Indonesia di 2045, saya sumbangkan untuk jurnal UIN Sunan Kalijaga. Sementara hobi menulis saya tentang fiksi berbentuk puisi dimuat di komunitas Yuk Menulis di buku yang berjudul Ruang Renung yang dimotori oleh Ustadz Yusuf Mansur. Berselancar di dunia ilmu. Kesempatan berbagi tidak saya sia-siakan untuk artikel selama daring mulai tahun 2019 sampai sekarang, juga RPP daring terkait dengan RPP 1 lembar yang pernah viral dengan mengadopsi kurikulum darurat dengan materi-materi esensial. Saya unggah di akun Guru Berbagi Kemendikbud, di mana dilihat dari unduhannya sudah banyak guru yang mengunduh baik itu artikel atau RPP. Untuk publikasi guru yang saya lakukan untuk pengembangan diri saya, juga saya muat di akun Kompasiana dan Guru Siana. Beberapa karya fiksi berbentuk puisi, prosa juga saya tulis di sini. Diseminasi tentang moderasi beragama juga saya tulis di blogspot saya, juga WordPress. Untuk WordPress ini merupakan salah satunya berisi tentang kemenangan-kemenangan yang anak-anak ekstrakurikuler jurnalistik dan karya ilmiah remaja pernah raih selama saya menjadi pembina. Di antaranya menjadi juara 3 desain koran tingkat Karisidenan Kediri. Juga Mading 3 dimensi meraih juara 3 di tingkat Karisidenan Kediri yang diselenggarakan oleh Radar Blitar. Sebagai pembina ekstrakurikuler karya ilmiah remaja, ada beberapa judul yang mampu meraih juara, baik itu di tingkat KSM Kabupaten ataupun Provinsi. Di slide ini saya akan tayangkan beberapa saja yang
pernah kami tulis dan kami kirim ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Untuk bidang IPS, care yang berhasil kami buat berjudul Dampak Keekonomian Perkebunan Pisang PT Nusa Segar Abadi di Dusun Bintang, Desa Ngaringan terhadap masyarakat sekitar. Judul yang kedua berjudul Ritual Nyadran Mbah Watu Tulis di Desa Mbabatan Wingi ditinjau dari sudut pandang psikologi sosial, di mana anak-anak kita kenalkan dengan metode action research, penelitian lapangan, kita berada di lokasi untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Dua karya yang berbeda berbentuk alat atau produk untuk National Young Inventor Award mampu kita tulis berjudul Smart Dustbin, tempat sampah pintar, produk peduli lingkungan penunjang Adiwiyata, di mana desain tempat sampah ini secara ada rangkaian elektro di mana jika sampah overload maka ada penanda berupa lampu dari lampu LED dan sirene yang menandakan sampah overload dan harus segera dibuang. Untuk judul yang kedua, AD Baliput, alat pendeteksi banjir Kali Putih, upaya dini sadar lingkungan masyarakat Desa Sumber Agung. Anak-anak kita ajarkan untuk berkontribusi secara nyata untuk masyarakat di sekitar MTSN 4 Blitar yang rawan bencana banjir tiap tahunnya. Alat ini bisa mendeteksi dengan cara jika debit air di Sungai Kali Putih lebih dari yang kita buatkan alat, maka akan ada sinyal berupa bunyi sehingga masyarakat sekitar bantaran sungai sadar bahwa banjir akan datang. Teman-temanku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kontribusi saya untuk teman sejawat, untuk teman guru juga tenaga kependidikan sebagai Ketua Adiwiyata mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang, diseminasi kaitannya dengan materi Adiwiyata menuju Adiwiyata Mandiri, saya sampaikan ke teman sejawat agar di 2021 ini MTSN 4 Blitar berhasil meraih predikat Madrasah Adiwiyata Mandiri. Publikasi Adiwiyata kita juga lakukan saat Matsama di 2021. Matsama itu madrasah masa ta'aruf siswa madrasah di mana dilaksanakan secara daring. Kelas 7 yang belum mengenal betul lokasi MTSN 4 Blitar dan belum mengenal program-program MTSN 4 Blitar jadi tahu karena mengikuti publikasi lewat channel YouTube Madrasah ini. Di 2021 berkesempatan menjadi Ketua Matsama, menyampaikan hal-hal tentang kebaikan kepada kelas 7 baru, utamanya tentang menghargai perbedaan. Rekan-rekanku yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kontribusi untuk masyarakat sekitar kita ambilkan atau saya ambilkan dari kegiatan Adiwiyata yang lingkupnya di luar madrasah. Kita pernah memberikan sumbangan berbentuk pohon yang ditanam di pesisir pantai selatan di daerah Gondomayit. Kita juga memperingati Hari Peduli Sampah Nasional dengan cara bersih-bersih sepanjang pesisir pantai selatan. Acara berikutnya untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, di mana acaranya bertempat di Ruang Terbuka Hijau Kanigoro. MTSN 4 Blitar juga memberikan sumbangan berbentuk pohon, di mana pohon-pohon itu nanti ditampung di bank pohon, dan oleh bank pohon nanti akan diberikan kepada desa berseri, kepada Karang Taruna untuk ditanam di lahan kosong. Teman-temanku yang berbahagia, sudah selayaknya, sudah seyogyanya guru madrasah memiliki kemampuan membuat konten-konten pembelajaran selama pembelajaran berlangsung secara jarak jauh. Diupayakan konten pembelajaran tersebut ada muatan moderasi beragama, baik secara implisit ataupun eksplisit.
ketika anak-anak usia pendidikan dasar, dalam hal ini anak-anak MTS, ketika mereka memegang Android, diharapkan pemanfaatan Android sesuai dengan yang seharusnya untuk pembelajaran daring dan tidak untuk ngegame. Guru madrasah perlu memiliki kompetensi literasi agama. Rekan-rekanku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 pendapat yang saya ambil dari Bapak Direktur GTK Madrasah Bapak Muhammad Zain terkait dengan moderasi beragama. Yang pertama, setiap dari kita harus memahami dan mempelajari agama kita dengan baik. Yang kedua, seseorang yang beragama hendaknya mengerti agamanya sendiri dan memahami agama yang berbeda, sehingga mampu memahami perbedaan tanpa menyeret ke arah pertentangan, rivalitas, dan permusuhan. Yang ketiga, seseorang, dalam hal ini kita masing-masing, diharapkan mampu bekerja sama dengan siapapun tanpa melihat perbedaan agamanya. Bentuk atau wujud kerjasama yang bisa kita sikapi yang tetap ada pada koridor moderasi beragama adalah kerjasama antara guru-guru madrasah se-Jawa Timur dengan Universitas Kristen Petra Surabaya dalam event workshop computational thinking yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknologi Industri Program Studi Informatika. Di sini tampak dari 2 pihak menjalankan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dan saling bekerja sama, saling menyemangati demi anak bangsa. Computational thinking sendiri berarti memberikan kontribusi positif ketika seseorang atau dalam hal ini kita ketika mendapatkan masalah, kita bisa mengurai masalah dan mencari solusinya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung video saya kali ini ada baiknya kita merefleksi bersama-sama. Indonesia dengan segala keragamannya meliputi etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama seharusnya menjadikan negara ini menjadi negara yang paling kaya akan keragaman. Keragaman akan indah jika kita mampu merangkumnya menjadi satu gerak langkah menuju Indonesia maju. Referensi 2017 mencatat ada 1.331 suku dan subsuku, ada 652 bahasa daerah, dan ada 6 agama di negara kita, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang semuanya ini seharusnya bisa bersinergi untuk membuat negara ini menjadi negara unggul di kancah percaturan internasional. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural dan multikultural. Keberagaman di Indonesia menjadi sebuah anugerah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri bersama. Di ujung video ini saya ucapkan akhirul qouli hada ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.